Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menggabungkan rumus if dengan left, mid, atau right. Jadi pada video sebelumnya kita sudah diperkenalkan dengan rumus if, yaitu rumus kondisi, dan rumus left, mid, ataupun right, yaitu rumus yang digunakan untuk menampilkan sebagian dari isi sebuah sel. Nah, kali ini kita akan bahas cara menggabungkan dua rumus itu. Nah, di tabel ini sudah ada kode buku, kemudian ada jenis buku, jumlah terbit, tahun terbit, dan asal negara. Nah, sekarang kita akan coba mencari jenis buku. Dengan kondisinya adalah jenis buku adalah jika kode buku SJH, maka sejarah, jika tidak maka matematika. Nah, biasanya dalam penggunaan rumus if yang biasa kita langsung buat misalnya seperti ini, sama dengan if. Nah, kemudian kita langsung klik di sini. Kemudian, karena kali ini bukanlah sebuah perbandingan dengan lebih besar ataupun lebih kecil, tetapi mencocokkan atau menyamakan, maka simbol yang digunakan adalah sama dengan. Kemudian petik 2. Kenapa menggunakan petik 2? Karena yang mau kita ketikkan adalah huruf atau teks. Kemudian koma. Nah, jika kode buku SJH, maka sejarah. Berarti kita buat sejarah. Jika tidak, maka matematika. Tutup kurung, enter. Nah, kalau benar, seharusnya kan di sini munculnya SJH. Seharusnya munculnya di sini adalah sejarah. Namun, kenapa di sini munculnya matematika? Karena di C27 isinya bukan SJH, melainkan SJH strip 2, strip 2001, strip IDN. Jadi kita perlu rumus tambahan supaya ketika di C2 ini yang diambil hanya nilai SJ hanya saja. Nah, biasanya kita akan gunakan rumus left untuk mengambil SJH-nya. Nah, jadi kita ada dua cara. Pertama, kita bisa langsung buat rumus left-nya di sini, langsung di rumus ini, atau kita coba buat rumus left-nya di tempat lain untuk menampilkan SJH-nya. Nah, sudah muncul. Nah, sekarang supaya ini bisa digabungkan dengan rumus if-nya, caranya gampang. Kita cukup copy rumusnya. Tapi sama dengannya jangan di copy. Cukup blok dari left sampai tutup kurungnya, kemudian Ctrl C, kemudian di enter dulu. Nah, kemudian pada rumus yang ini kita cukup ganti yang bagian C27 ini, kita pastikan rumus left-nya. Nah, jadi sekarang di sini sudah pakai rumus left, kita enter. Nah, sekarang sudah muncul sejarah. Nah, jadi kalau kita tarik ke bawah, seharusnya sejarah, matematika, seterusnya. Nah, ini adalah penggabungan rumus if dengan rumus left. Jadi kita bisa lihat rumus if dengan left yang digabungkan, maka muncullah. Nah, untuk jumlah terbit ini hanya menggunakan rumus mid biasa. Kemudian untuk urut tahun terbit, kita perhatikan tahun terbit kondisinya adalah jika kode buku 2001 maka lawas, jika tidak maka baru. Nah, kita bisa lihat bahwa kode 2001 itu berada di tengah-tengah
atau tidak berada di kiri ataupun di ujung kanan. Nah, jadi kita untuk tahun terbit kita akan menggunakan rumus if yang dikombinasikan dengan rumus Smith. Karena yang mau kita ambil adalah teks yang ada di tengahnya. Nah, kita bisa gunakan cara yang tadi, artinya kita bisa buat dulu rumus if seperti biasa. Nah, teman-teman perlu ingat bahwasanya ketika ada teks seperti ini, walaupun 2001 ini kita lihat angka, tapi di dalam sel ini itu dianggapnya teks. Dianggapnya teks karena dia bergabung atau tercampur dengan huruf. Jadi dianggapnya teks. Nah, karena dianggap teks, maka di sini kita wajib menuliskannya pakai petik. Kemudian koma. Kalau dia 2001 lawas, jika tidak maka baru. Seharusnya ini lawas, kalau kita tarik ini seharusnya lawas, tapi ini baru semua. Kenapa? Karena belum benar di bagian C27 atau logical testnya. Nah, sekarang kita akan gunakan rumus Smith untuk mendapatkan angka 2001 dari sel kode buku. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti untuk 2001 kita mulai dari karakter ke-7 dengan jumlah karakter yang dimunculkan adalah 4. Benar ya, 2001. Oke, sama seperti tadi, sekarang kita tinggal copy saja rumus Smith-nya. Kemudian kita pastekan di sini menggantikan C27-nya. Dengan enter. Nah, sudah muncul dengan kondisi atau keterangan yang benar ya. Di sini 2001 lawas, 2010 baru. Lawas dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan gunakan untuk if right untuk yang asal negara. Kenapa? Karena ketentuan asal negara adalah jika kode buku IDN maka Indonesia, jika tidak maka Amerika. Karena kode buku IDN itu berada di paling ujung kanan, maka kita gunakan rumus right nantinya. Kita gabungkan dengan rumus right. Nah, untuk kali ini saya akan langsung buat di sini. Jadi kita tidak buat dengan cara yang tadi. Misal saya langsung ketik if. Nah, biasanya kita kan seharusnya langsung klik ini. Nah, kali ini saya akan langsung ketikkan rumus right-nya. Nah, setelah rumus right-nya baru sama dengan IDN. IDN. Kalau IDN berarti dia Indonesia. Jika bukan berarti Amerika. Oke, enter. Nah, Indonesia, Amerika, Indonesia, Amerika, Indonesia, Amerika. Nah, ini tadi rumus untuk menggabungkan fungsi right dengan if. Nah, jadi boleh langsung ketik di sini rumusnya sekaligus, boleh, atau misalnya kita pisah dulu seperti yang kedua tadi juga boleh. Tergantung gimana mudahnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana menentukan sebuah persen dari angka yang ada di sel. Misalnya saya buat di sini 1 juta. Nah, bagaimana kita menentukan? Misalnya saya bilang seperti ini. Berapa sih 50% dari 1 juta? Semua orang pasti tahu 5 juta. Tapi bagaimana rumus di Excel untuk menentukan atau mencarinya? Nah, kalau 50% 5 juta, kalau 30% berarti 3 juta. Gampangnya seperti itu. Nah, gimana kalau 12%? Nah, jadi caranya atau rumusnya adalah sama dengan persentasenya. Misal saya anggap di sini 15%. Dari 1 juta berarti 15% dikali dengan 1 jutanya. Maka muncullah 150.000. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa
like, comment, and share-nya jika video ini bermanfaat. Saya sudahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.